Salam sejahtera sobat kita semuanya. Terima kasih kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan hari ini di mana kita akan membahas yang berkaitan dengan memelihara catatan keuangan tamu. Ini sangat penting sekali mulai dari persiapan sampai nanti penginputan data dan juga pada saat nanti kita mencekotkan tamu bagaimana. Ya, hal yang paling awal kita mulai adalah berkaitan dengan daftar tamu tiba, di mana pada data yang ada di formulir ini adalah meliputi tanggal check-in, ya, lalu nomor urut, lalu nomor kamar yang ada, nama tamu yang bersangkutan, dan ini meliputi yang berkaitan dengan identitas kelengkapan tamu. Ada alamat, kebangsaan, nama kantor, dan juga nama paspor atau identitas, bisa KTP, bisa SIM dan jangan sebagainya. Nah, daftar ini diarsipkan sesuai dengan tanggal check-in. Itu ya, itu yang paling awal dulu. Ya, selanjutnya kita berkaitan dengan rekening tamu. Ya, di mana rekening tamu ini, mohon maaf ya, ini agak ada trouble sebentar. Ya, jadi yang berkaitan dengan rekening tamu tadi kita mulai. Jadi rekening tamu perseorangan dibuat dengan beban pembayaran segala fasilitas. Ada kamar, makan dan minum, telepon, dan yang lain sebagainya itu ditanggung oleh tamu yang bersangkutan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah rekening inti atau master bill, yaitu rekening dibuat biasanya ini satu rombongan ya. Ini ada berkaitan dengan GL atau surat jaminan, garansi letter, atau kalau dari travel agent juga berupa voucher. Nah, semua pengambilan fasilitas hotel ini oleh anggota rombongan dimasukkan dalam rekening tambahan yang menjadi tanggungan dari tamu yang bersangkutan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah rekening terpisah atau spirit bill, dibuat secara terpisah. Ya, misalnya ini ya ada kondisi 2 tamu dalam satu kamar. Ini biasanya dari corporate atau juga dari perusahaan meminta agar rekening dipisahkan karena tamu akan membayar masing-masing dan nanti akan dibebankan kepada kantornya masing-masing. Lalu yang kedua, ini rekening sewa kamar dipisahkan dengan rekening ekstras lainnya. Jadi maksudnya adalah rekening kamar dipisahkan dengan rekening tambahan, bisa berupa room service, kalau ada tambahan room service, laundry atau binatu ya, dan juga telepon dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah rekening tambahan atau extras bill. Ini dibuat karena tamu mengambil atau menggunakan fasilitas lain yang telah ditentukan selain yang ada di GL atau voucher tadi. Dan ini rekening tambahan ini harus dibayar oleh tamu yang bersangkutan. Paham gini ya? Jadi itulah yang berkaitan dengan kategori dari rekening tamu. Ada rekening tamu perseorangan, master bill atau rekening inti, dan juga rekening terpisah dan extras bill. Baik, kita lanjutkan mengenai SOP menangani rekening tamu dan slip tamu. Ini biasanya berkaitan dengan data-data awal ya, data-data pada kartu registrasi dimasukkan atau dicatat pada guest list atau daftar tamu. Setelah ini dicatat pada guest list, kartu registrasi tadi bersama dengan guest bill dikirim ke kasir kantor depan. Ini seandainya kondisi manajemen hotel masih dipisahkan antara reception dengan front office kasir. Tetapi sekarang ini sudah jadi satu merger atau multitasking, namanya front desk agent ya. Itu di sini untuk guest slip tamu atau slip tamu atau guest slip yang asli dipasang pada rak kamar atau room rack kalau masih menggunakan adanya rak kamar di meja atau counter reception atau front desk. Nah, lembar kedua biasanya dipasang pada rak information atau information rack. Lembar ketiga dikirimkan ke shipping office untuk informasi yang berkaitan dengan status kamar ya, atau room conceit. Lalu lembar keempat dikirim ke operator telepon untuk informasi seandainya nanti diperlukan berkaitan dengan hal-hal mengenai informasi tamu yang ingin
disambungkan keluar atau ada tamu yang menanyakan keberadaan tamu yang dimaksud. Nah, itu ya, itu mengenai standar operating prosedur menangani rekening tamu dan gas slip-nya. Nah, alur pengetikan gas bill dan gas slip. Ini seandainya masih kita menggunakan namanya form ya, tetapi sekarang ini kita tinggal input data di sistem. Jadi tinggal menginput aja. Ini sama saja ya, antara itu yang kalau pakai manual ya harus ketik manual, tetapi kalau sudah pakai sistem tinggal kita input data, nomor kamar, harga kamar diisi, nama tamu diisi, kebangsaan tamu ya. Lalu deretan kedua biasanya ada kode apakah sudah reservasi atau booking gas ya. Lalu tanggal check-in-nya kita isi, tanggal check-out kita isi, jumlah tamu juga kita harus kondisikan. Yang ketiga, yang ketiga adalah cara pembayaran ya. Dan juga nama perusahaan yang mengirim, kalau ada diskon ya diskon, dan deretan paling bawah mengenai petugas. Nah, berkaitan dengan ini adalah merupakan gas data bank. Ini harus dilengkapi ya, berkaitan dengan gas bill. Oke, baik, sekarang untuk membuat room rec slip atau gas slip itu bagaimana? Nah, dalam memudahkan pembuatan room select ini atau gas slip ini, maka biasanya akan diketik bersama-sama antara gas slip dengan rekening tamu. Ya, ini seandainya sama-sama ya, sama-sama yang berkaitan dengan sistem maupun manual. Ini ditempatkan tadi ya, ada di rec, ada di information rec, telepon operator, dan juga housekeeping. Nah, ini biasanya langsung interface antar departemen. Tidak usah dikirim, tinggal kita input data di sistem langsung bisa nge-link ke semua departemen. Itu seandainya secara computerized. Tetapi kalau saya masih menggunakan manual, ya seperti ini ya, seperti yang harus dicek satu persatu. Oke, baik, sekarang berkaitan dengan membuka rekening tamu atau gas bill atau gas account. Nah, ini pemahaman mengenai rekening tamu ya, ada yang menyebut gas bill, ada yang menyebut gas account. Sama ya, itu dibagi di 3 bagian komponen. Yang pertama adalah bagian kepala atau heading gas bill. Ini yang berkaitan dengan pada bagian ini sama dengan pada gas card-nya ya. Lalu yang bagian tengah ini yang berkaitan tentang selama tamu tersebut menginap, ada tanggal transaksinya, ada tempat transaksinya, misalnya apakah ada pemasukan laundry atau ada layanan coffee shop atau yang room service dan lain sebagainya. Lalu ada juga kredit debitnya dan juga ada balancingnya. Itu bagian yang tengah. Lalu bagian yang bawah atau button gas bill ini berkaitan dengan tanda tangan tamu dan juga nantinya ada berkaitan dengan komisi itu yang berkaitan dengan travel agent atau juga yang berkaitan dengan hal-hal rekanan atau pihak rekanan dengan pihak hotel. Nah, itu ya, termasuk nanti keterangan-keterangan lain yang penting di dalam pembayaran atau instruksi yang dibutuhkan. Itu bagian bawah bill. Ya, rekening tamu sebetulnya dibedakan jadi 2 bagian. Yang pertama adalah rekening tamu perorangan atau individual gas dan juga rekening tamu rombongan atau group gas bill. Nah, bagi tamu yang pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga seperti biro perjalanan atau offline travel agent atau juga online travel agent seperti OTA yang ada di Traveloka, Booking.com atau juga dari instansi swasta atau pemerintahan, ini biasanya akan dibuat menjadi 2 jenis billnya ya, rekeningnya. Itu yang pertama adalah master bill untuk mencatat transaksi, biasanya kamar ya, yang akan ditagihkan kepada pihak ketiga. Lalu yang extra bill ini biasanya untuk transaksi yang langsung dibayar oleh tamu yang bersangkutan. Itu ya, itu yang berkaitan pemahaman mengenai tamu yang berasal dari pihak ketiga atau yang menggunakan biro perjalanan, dari corporate. Nah, itu ya. Itu selain perorangan. Paham ya? Baik, selanjutnya rekening tamu. Nah, ini rekening tamu ini biasanya dibuat petugas penerima tamu. Kecuali extra bill itu dibuat oleh kasir kantor depan. Ya memang untuk berkaitan dengan extra bill itu biasanya pada saat tamu tersebut akan menyelesaikan rekening. Ya, biasanya mau seperti apa nanti yang membukakan adalah kasirnya. Kalau sekarang sudah jadi satu ya, menjadi front desk agent. Namun demikian ada hotel yang masih menerapkan terpisah antara reception dengan front office kasir. Itu ya.
Nah, ini sumber-sumber informasinya didapat dari kartu registrasi pada saat tamu baru tiba. Ya, ini juga berkaitan dengan tamu-tamu rombongan. Oke, baik. Sekarang proses pembuatan rekening tamu. Nah, ini seandainya kita masih melihat dengan manual, ya, itu masih menggunakan form atau kertas. Nah, biasanya ini ada 4 lembar ya. Tetapi kita kalau sudah menggunakan sistem, tinggal saja mengkondisikan lembar tersebut sudah masuk ke sistem, kita tinggal input saja pada proses pengetikan. Nah, di sini kalau seandainya masih ada ya kita menggunakan mesin ketik ya, secara manual itu dengan jalan diisi semuanya yang berkaitan dengan form-form yang ada di petunjuknya. Nah, ketik informasi tamu mulai dari baris pertama berkaitan dengan nomor kamar, nama tamu dan detailnya, jumlah orang. Nah, ini juga sebetulnya mengenai ini sebetulnya kalau masih memakai manual form itu memang diketik satu persatu sesuai dengan ininya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan sistem, ya tinggal mengurutkan saja. Ya, tata urutan seperti ini juga. Sebetulnya bedanya antara manual dengan sistem itu adalah kalau manual kita masih mengetik pakai form, tetapi kalau sistem itu tinggal sudah input data di sistem. Nanti tinggal ngeprint saja. Nah, itu ya. Itu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai manual maupun dengan sistem. Nah, ada baris kedua, diketik alamat tamu, tanggal, baris ketiga kebangsaan, baris keempat keterangan mengenai ada diskon, dan baris kelima paling bawah adalah mengenai instruksi pembayaran. Termasuk nanti juga nomor voucher dan surat garansi kalau itu dari travel agent maupun dari pihak ketiga. Itu ya. Lalu di sini juga periksa mengenai terkait dengan kedatangan tamu, termasuk nanti rekening tersebut disertakan dengan kartu registrasinya dan diserahkan kepada FU kasir. Kalau tidak jadi satu ya tidak masalah. Tinggal kita nanti kondisikan dengan spotting data kelengkapannya melalui reservasi, ya, ada data reservasinya, registrasinya dan juga rekeningnya. Itu ya, itu yang berkaitan dengan hal-hal mengenai ini. Selanjutnya, mengisi kedatangan tamu atau buku kedatangan atau travel book. Nah, ini biasanya kegunaan ini untuk data statistik, ya, data statistik. Lalu juga berkaitan dengan rekapitulasi penjualan kamar atau room rekapitulasi, lalu juga laporan perpindahan kamar. Nah, ini yang berkaitan dengan arrival. Nah, selanjutnya jenis-jenis catatan data di front office. Ini ada, pertama adalah data tamu tinggal di hotel. Ini berkaitan dengan guest in the house. Nah, ini merupakan daftar yang mencantumkan semua data tamu yang tinggal di hotel pada waktu itu. Nah, dasar ini nanti akan dilaporkan pada malam hari dan dikirim pada keesokan harinya. Tetapi kalau saya sistem, itu data langsung terkirim secara otomatis ke outlet yang membutuhkan. Itu mengenai guest in the house atau daftar tamu tinggal di hotel. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan menyusun rekapitulasi penjualan kamar, di mana ini berkaitan dengan room sales recapitulation, yaitu laporan rangkuman pendapatan penjualan kamar selama dalam satu kali periode, dalam 1 hari ya, hari 1 malam. Nah, biasanya laporan ini dibuat setiap hari berdasarkan apa? Laporan room conceit untuk hari yang sama. Itulah yang berkaitan dengan recapitulation penjualan kamar. Lalu yang statistik front office, nah statistik ini dibuat untuk kebutuhan hotel dan juga pemerintah. Karena untuk apa? Yang pertama untuk melihat hasil usaha suatu hotel. Apakah sudah terpenuhi atau tidak hasil yang sudah dicapai tersebut dalam kurun waktu yang ada. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi suatu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan profitabilitas dari usaha hotel tersebut. Lalu juga ada untuk merencanakan suatu kegiatan baru, kelanjutannya. Kalau sudah menentukan profit, ya nanti akan ditingkatkan lagi mengenai pendapatan ataupun tingkat huniannya. Dan ini juga untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian suatu program berkaitan dengan jangka panjang dari manajemen. Ya, itu ya. Tuh, ya ini berkaitan dengan statistik front office. Soalnya juga berkaitan dengan
acuan pemerintah di dalam menelaah seberapa besar pendapatan yang didapat dari pendapatan hotel-hotel yang ada di kota tersebut. Itulah gunanya statistik. Ya. Nah, di sini juga kita lemparkan dasar-dasar perhitungan front office, di mana kegiatan ini adalah yang pertama, average number of room occupancy daily adalah rata-rata jumlah kamar yang terisi per hari, yaitu rumusnya adalah total number of room occupied for the period dibagi menjadi number of day in the period. Jadi inilah total dari jumlah kamar yang isi dalam satu periode dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Itulah yang kalau kita ingin menghitung average number of room occupied daily. Nah, sekarang kita belajar juga mengenai percentage of occupancy, presentasi tingkat hunian. Ini ada dua ya, per hari atau juga per periode. Ya, kalau per hari itu adalah total dari jumlah kamar yang isi atau total number of room occupied dibagi dengan total number of room available atau jumlah kamar yang tersedia kali 100%. Itu kalau daily per hari. Nah, kalau seandainya sekarang per period atau per periode atau per minggu, per bulan atau per 2 minggu, nah itu tinggal rumusnya adalah total number of room occupied per periode. Nah, ini ya, dibagi total kamar yang tersedia pada satu periode tersebut atau yang dimaksud kali 100%. Itu ya. Tuh, selanjutnya mengenai percentage double occupancy. Di sini ada number of paying guest, jumlah tamu yang menginap dan membayar, dikurangi jumlah kamar yang laku dan bayar, dibagi jumlah kamar yang laku dan bayar kali 100%. Nah, inilah double occupancy. Ya. Nah, double occupancy ini biasanya berkaitan dengan kamar yang bisa dijual lebih dari satu kali dalam satu hari. Ya, ini biasanya yang berkaitan dengan transit saja. Ya, itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah average room rate. Nah, tadi sudah kita bahas average room rate. Ada daily, ada period. Kalau daily adalah total dari seluruh jumlah kamar hasil pendapatan dibagi jumlah kamar yang laku atau terjual kali, nah itu ya, itu yang berkaitan dengan mengenai average room rate. Lalu kalau per period yaitu jumlah kamar yang laku per period kali jumlah kamar yang isi atau terjual dalam satu periode kali tadi total revenue-nya berapa. Itu ya, ini kan total revenue yang didapat ya. Nanti akan didapat rata-ratanya. Itu ya. Paham ya? Baik. Selanjutnya yang berkaitan dengan data ini adalah average length of stay ya. Rata-rata jumlah tingkat hunian yang istilahnya ini tinggal lebih lama, yaitu total kedatangan atau arrival ditambah total keberangkatan dalam satu periode dibagi 2, hasilnya berapa, dan nanti ini hasil ini untuk membagi jumlah kamar yang isi per periode tersebut. Itu adalah average length of stay. Kira. Nah, apa kegunaan dari laporan yang atau catatan front office itu tersebut didistribusikan kepada siapa? Baca. Yang pertama kepada GM atau General Manager selaku decision maker dalam manajemen hotel tersebut. Lalu juga Departemen Housekeeping. Nah, dan juga ada bagian pembukuan atau accounting, bagian penjualan dan pemasaran adalah marketing, bagian pelayanan makanan dan minuman adalah F&B service maupun produk, dan juga untuk filing atau untuk pendataan. Itu ya, itu yang pendistribusiannya. Selanjutnya adalah prosedur pindah kamar. Nah, di sini prosedur pindah kamar itu yang pertama yang harus kita kondisikan adalah cari tahu dulu jenis kamar apa yang diinginkan oleh tamu yang menghendaki
change room study. Lalu kita cek, periksa kamar yang tersedia apakah ada, dan itu kamar tersebut apa juga sudah siap untuk ditempati. Kalau seandainya ini sudah siap semuanya, baru kita minta tolong bellboy untuk memindahkan luggage atau barang tamu tersebut. Nah, seandainya ya masih terpisah antara reception dan front office, maka informasi ini diteruskan kepada kasir front office. Tapi kalau sudah jatuh ya tidak masalah. Lalu informasikan juga kepada bagian lain, ya, ke housekeeping, ke FB, dan yang berkaitan dengan layanan tamu. Pastikan juga bahwa kunci kamar yang lama telah kembali atau diserahkan. Itu prosedur mengenai pindah kamar atau change room. Ya, selanjutnya berkaitan dengan no-show atau penanganan no-show atau tidak jadi datang. Nah, di sini yang berkaitan dengan no-show adalah rencana kedatangan yang harus kita perhatikan, orang yang dapat dihubungi, kontak personnya, lalu kebijakan ketidakmunculan atau pembebanan biaya itu bagaimana pada saat adanya transaksi dengan yang bersangkutan, termasuk juga nanti biaya ketidakmunculan ini, dan juga terkait dengan pendataan atau filingnya. Nah, adapun cara pembebanan terkait dengan no-show, nah ini harusnya prosedurnya pertama-tama yang pada saat adanya reservasi, kita harus tahu dulu dengan orang yang membuat pemesanan, ya. Ini harus dibuat dulu perjanjiannya. Tanya ya, kalau sudah ada perjanjian awal, maka kita nanti tinggal kontak dengan yang bersangkutan, tanyakan mengapa pemesanannya tidak digunakan. Nah, beritahukan kepada mereka bahwa tamu tersebut tidak muncul, maka sesuai dengan perjanjian akan dikenakan 50% dari tarif hotel atau sesuai dengan kebijakan hotel. Ya, itu yang berkaitan dengan pembebanan biaya atas no-show atau ketidakmunculan pada hari hanya. Nah, perpanjangan tinggal. Nah, kalau seandainya adanya overstay, ini juga harus dikondisikan berkaitan dengan nama dan nomor kamar tamu yang bersangkutan. Lalu apakah dengan adanya overstay ini masih ada kamar yang tersedia? Soalnya kadang-kadang kan ternyata kamar tersebut sudah dipesan untuk tamu berikutnya. Nah, ini harus kita kondisikan ya berkaitan dengan ketersediaan kamar atau room available. Lalu lama tinggalnya, jangan sampai nanti bentrokan dengan reservasi selanjutnya. Isi daftar pemesanan juga, lalu informasikan dengan departemen yang berkaitan. Itulah yang berkaitan dengan perpanjangan tinggal tamu atau overstay. Nah, terakhir kita akan berkaitan dengan tata administrasi keberangkatan tamu, yang mana mengenai expected departure list yang berkaitan dengan daftar tamu yang diadakan check-out pada hari itu. Termasuk nanti juga pengharapan mengenai guest bill atau rekening tamu. Ini biasanya rekening ini diisi pada saat tamu check-in, membuka rekening, pada saat stay di hotel, dan juga mengadakan layanan fasilitas yang dinikmati oleh tamu tersebut, termasuk juga pada saat check-out nanti, agar nanti bisa menentukan berapa total pembayaran tamu. Nah, itulah yang berkaitan dengan tata administrasi keberangkatan tamu, yang mana termasuk dalam memelihara keuangan tamu. Jadi itu ya, pada sesi kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan tetap semangat dan salam selalu kita untuk senantiasa stay tune di channel ini. Demikian, terima kasih.